Halo Tribuners, musisi dan pencipta lagu Badai X Krispati mulai menyoroti adanya para penyanyi yang tidak izin menggunakan lagu ciptaannya untuk dinyanyikan di atas panggung. Menurut Badai, hal itu adalah sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan bagi pencipta lagu, sehingga dirinya ingin sekali setiap penyanyi yang menciptakan lagu ciptaannya izin terlebih dahulu kepadanya, karena selama ini banyak sekali penyanyi yang tidak izin dengannya saat menyanyikan lagunya di atas panggung. Hal tersebut bukan bermaksud Badai untuk meminta uang, karena baginya yang paling terpenting adalah para penyanyi respect dan juga hormat dan menghargai pencipta lagu yang sudah menciptakan lagu untuk mereka nyanyikan di atas panggung. Berikut hasil wawancara bersama Badai X Krispati. Option out itu apakah sudah terpikirkan deket-deket ini, apa memang nanti dulu setelah DL-nya itu disahkan atau seperti apa? Aplikasi sudah siap, tinggal urusannya lebih kepada regulasi. Ya kan? Nah sekarang kan revisi undang-undang cipta ini kan sedang berjalan di prolegnas dan di balik kan. Ya kita tunggu pemerintah ngetok palunya kayak gimana, karena kita nggak mungkin berjalan tanpa kehadiran pemerintah, karena itu bisa jadi ilegal, ya kan? Kita nggak mau juga melanggar hukum. Jadi buat teman-teman semua yang masih negative thinking ya terhadap apa yang kita laksanakan ini, kita tuh nggak punya kepentingan apa-apa. Yang kita punya adalah kita ingin nasib pencipta lagu itu diperbaiki. Ya, ini kan udah puluhan tahun terjadi seperti ini. Jadi tolong teman-teman juga punya rasa kemanusiaan. Saya mungkin masih beruntung dapat yang tadi saya sebutkan. Teman-teman yang lain masih ada yang beruntung, bahkan ada yang dapat ratusan juta. Itu bukan problem buat kita. Tapi yang menjadi problem adalah mereka yang hidupnya hanya bikin lagu doang. Kalau saya masih manggung. Saya masih punya band sekarang. Saya masih manggung solo, saya masih bikin lagu. Saya masih ngajar musik, tapi kalau yang cuma bikin lagu doang di studio, dia cuma mengharapkan 1-2 lagunya yang hits, kan kasihan. Itu yang mesti dipikirin. Jadi short termnya jangan cuma mikirin lu masih mending dapat puluhan juta, ratusan juta. Inget loh, seorang Badai itu pernah dapat performing rate tuh 494.000 bos. Serius? Kapan tuh? Ada tuh di handphone gua. Tahun berapa? tahun lalu 28 Agustus 2024. 1 tahun 2024 itu performing rate saya 494.000. Padahal kalau berdasarkan data yang Mas punya harusnya lebih tinggi banget harusnya. Saya lebih hits lah lagu daripada Piu. Iya. Piu 150.000. 125 Mas. Saya 125 ya. Saya jauh tuh. Tapi ya nggak ada sejuta juga. Iya. Ya gitulah. Apalagi Mas Piu udah ketahuan jadwal. Ya kan, udah pasti ratusan juta udah bisa dapet. Kecuali pengelolaannya nggak benar ya. Ya gitulah. Mas Badai tadi bilang mantan band masih mainin lagu Mas Badai gitu. Itu dia DL kah? Maksudnya direct license, ngobrol langsung ke Mas Badai itu seperti apa sih? Kemarin ada beberapa eventnya yang akhirnya bayar direct license ke saya. Oh, Ya. oke. Gak apa-apa, maksud saya nggak ada masalah. Artinya gini aja lah, apa namanya, saling tahu-tahuan aja, saling tahu menahu aja. Kemarin ada beberapa event akhirnya dari license ke saya. Berarti cukup patuh ya Mas? Apa? Mantan bandnya sendiri untuk bayar DL sendiri, untuk Ya, berapa DL? ya akhirnya mematuhi juga sih. Habis gimana, ya kan? Kalau nggak patuh, susah juga kan? Berarti Gitu. secara nggak langsung mereka juga menghargai karya ciptanya Mas? Harus dong. Kan saya juga menghargai dengan memberikan keleluasan mereka untuk membawakan. Kan gitu. Tapi selain mantan band mungkin ada yang nggak minta izin atau gimana selama ini, atau biasanya minta izin gitu? Nggak minta izin mah banyak. Penyanyi Indonesia yang saya buatin lagunya juga kontak aja enggak. Tapi ada beberapa sekarang penyanyi yang udah kontak saya. Udah ada 3-4 penyanyi lah yang, Mas, aku bawain lagumu yang ini ya gitu. Gimana sistemnya? Tapi banyak juga yang nggak menghubungi.
Berarti sebenarnya kalau sekedar izin aja Mas Badai sebenarnya udah mengapresiasi ya. Ini pertanyaan bagus. Artinya gini, uang itu bukan segala. Yang buat saya nomor satu adalah respect. Ya kan? Ada beberapa penyanyi yang hubungin saya, dia kasih tahu budgetnya. Mas, budget gue cuma segini. Gak usah lah, santai aja gue. Yang penting respect. Ini kalau udah nggak respect, nggak ngontak, nggak bayar, apalagi izin, kan gitu repot kan urusan. Contohnya siapa Mas yang respect yang mana? Yang respect lah, itu kode etik, tidak boleh dibahas. Pokoknya intinya penyanyi ada yang respect ya. Iya, ada. Dan penyanyi ini masih hit sampai hari ini masih hit. Dan lagunya memang saya yang buat. Siap Mas, pada lagu ada unggah soal bukti transfer dari Wami. Mungkin dari ada juga artis yang mendapatkan ratusan juta. Mungkin dari Mas Badai tanggapannya seperti apa Mas? Ya kalau soal unggah mengunggah kan hak orang ya. Ya saya sih nggak ada masalah gitu, karena kan itu kan adalah kebebasan orang untuk mengunggah sesuatu. Tapi perlu diingat yang sedang diperjuangkan ini kan bukan sekedar nilai yang besar. Ya kan? Yang sedang kita perjuangkan ini kan masa depan, perubahan metode pembayaran dari performing rights yang sedang kita perjuangkan. Jadi kalau yang diunggah itu kan sebenarnya itu kan ada unsur digitalnya juga. Terus ada unsur overseas-nya kalau nggak salah ya. Pemakaian lagu-lagu Indonesia di luar negeri. Terus ya sekitar itulah digital dan overseas gitu. Terus ya saya kalau misalkan memang di posting sama penyanyi-penyanyi sama anggota Wami, ya silakan aja. Saya nggak ada masalah dengan postingan tersebut. Yang saya menjadi masalah adalah apakah postingan-postingan tersebut itu bisa jadi solusi, ya kan, untuk pencipta-pencipta lagu yang tidak seberuntung mereka-mereka yang memposting. Kan mikirnya kan harus jangan pendek juga mikirnya gitu. Apakah dengan postingan tersebut bisa merubah nasib mereka-mereka yang tidak beruntung? Kan tidak. Karena kan sifatnya kan transferan itu kan sifatnya ke pribadi masing-masing. Nah, makanya yang saya bilang adalah ketika kita nanti mau berjuang ke depan ini, kita mau berjuang untuk keseluruhan, di mana semua pencipta lagu tidak ada lagi yang ngeluh dapat cuma 5 juta gitu kan, yang dapat cuma 2 juta, tiba-tiba ada yang dapatnya ratusan juta, ya kan. Jadi ya kita berusaha untuk berjuang ke depan, bukan untuk short term aja. Tapi mungkin Mas Badai banyak juga yang memberitahukan mereka dapat royalti sekian gitu dari Wami atau dari LMKN atau dari LMK gitu. Mas Badai sendiri kira-kira kalau boleh bocoran dapat berapa sih Mas Badai? Waduh, saya nggak posting loh. Iya, cuman kan kita juga pengen tahu sih. Saya lumayan lah, lumayan. Yang pasti tidak ratusan juta, masih puluhan juta ya. Dan itu sesuai kan maksudnya mungkin juga Mas Badai juga punya datanya sendiri gitu. Atau apakah sesuai gitu dari perhitungannya atau seperti apa sih? Berusaha disesuaikan aja. Ya mau gimana? Iya. Karena terus terang kan nggak ada laporan. Iya betul. Kan transferannya aja nggak ada laporan. Iya. Ya gimana mau tahu? Gitu. Ya kita sesuaikan aja. Iya berarti puas lah ya dengan segitu mungkin atau mungkin kurang gitu, kurang puas. Sejauh ini kalau saya dari unsur digital memang plafon yang pernah saya terima tuh antara sekian, antara angka-angka itu. Tapi kan yang saya bicarakan kan saya lebih seneng kalau saya juga dapat dari performing rights-nya gitu. Makanya kan dari tadi saya ngomong nih, artinya yang saya incar nih sebenarnya performing rights-nya, karena sebenarnya performing rights saya itu kalau mau dikolek dari lagu-lagu saya ini gitu kan, itu nilainya sangat besar harusnya. Karena ya band saya aja, mantan band saya aja masih bawain lagu saya sekarang. Itu aja kan udah ketahuan berapa yang harus dibayar kalau laporannya benar. Penyanyi-penyanyi Indonesia yang saya ciptain lagunya masih beredar di mana-mana. Itu kan bisa dicak juga berapa. Terus saya main manggung pribadi gitu. Ya memang meskipun belum banyak tapi ada yang bisa dikoleksi dari situ. Belum lagi di karaoke, belum lagi di YouTube, belum lagi di mana gitu. Kan harusnya
untuk performing rights lagu-lagu saya harusnya bisa lebih gede daripada digitalnya. Bisa lebih gede daripada digital. Iya. Berarti angkanya ini cukup timpang ya Mas antara mechanical dan performance yang sekarang. Iya, karena kan nggak ada breakdownnya. Kita kan nggak tahu ini breakdownnya gimana nih. Saya misalkan dapat 10 juta gitu. Breakdownnya gimana gitu kan? Konsernya berapa, overseas-nya berapa, digitalnya berapa? Kan saya nggak tahu. Jadi kalau tadi Mas tanya sesuai nggak, puas nggak? Ya disesuaikan aja, dipuas-puasin aja. Udah disyukuri lah intinya gitu. Tadi Mas Dencar juga rekan-rekan aksi juga mengomentari soal mendapatkan 5,2. Ada option out. Maksudnya itu seperti apa Mas untuk? Jadi opsi out itu sebenarnya sih kita kita kan memang concernnya ke penagihan live performance. Iya. Kita menilai LMK belum punya metode yang memadai, ya, sehingga laporan-laporannya juga bisa dianggap tidak relevan dengan pendapatannya. Kemudian juga metode yang mereka pakai juga masih manual. Makanya kita mau mengajukan adanya option out ini. Khusus untuk live performance aja. Kalau yang lain sifatnya digital, oke, kita nggak apa-apa. Kita masih bekerja sama dengan LMK. Tapi dengan option out ini kan kita ingin supaya live performance ini dirubah metode teknologinya menjadi direct license. Di mana pencipta lagu bisa terima langsung. Ya kan? Di situ bisa kita lihat perbedaannya. Dengan manual sistem dan online sistem, banyakan mana dapatnya? Karena kan terus terang, artis itu kan jadwalnya terjadwal. 1 bulan mainnya berapa belas kali, berapa puluh kali, tempatnya udah jelas. Sementara event organizer kan berganti-ganti, ya kan? Terus belum tentu mereka punya surat izin usaha juga. Nggak semua IO punya surat izin usaha. Ada yang insidental, ketemu bikin IO, besok undang saya, habis itu bubar, kan bisa aja. Tapi kalau artis kan terjadwal. Jadi peluang untuk mendapatkan lebih besar itu menurut saya peluangnya sangat besar, dan pencipta lagu pun kalau mau dapat langsung bisa. Itu yang kita mau mengajukan option out itu adalah kita menarik pengelolaan itu yang selama ini dikelola oleh LMK untuk performing. Ayo ini kita kelola